Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Kemarin kita sudah membahas apa itu spot, apa itu futures, dan juga apa itu perpetual contract atau yang dikenal dengan nama CFD. Namun mungkin kemarin saya belum sempat menjelaskan siapa yang cocok untuk menggunakan masing-masing jenis instrumen ini dan juga turunan-turunannya atau derivatifnya. Di episode hari ini, saya akan coba menjelaskan instrumen ini cocoknya untuk siapa ya, dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari instrumen ini. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa, sebelum memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload di hari Senin dan hari Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa mendapatkan update yang lebih banyak lagi. Untuk membuat episode ini menjadi lebih terstruktur, saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah penjelasan singkat mengenai instrumen-instrumen tersebut. Bagian kedua adalah untuk siapakah instrumen ini. Dan bagian ketiga adalah apa plus dan minus dari masing-masing jenis instrumen ini. Langsung kita masuk dari penjelasan yang nomor 1. Yang pertama adalah spot. Spot adalah transaksi atas aset tertentu tersebut di harga di saat itu, yang mana aset itu akan diterima di saat itu juga. Kata kuncinya adalah on the spot. Yang kedua adalah futures, yang mana merupakan kontrak untuk membeli suatu aset di harga saat ini, yang mana akan diantar di masa mendatangnya. Dan yang ketiga adalah CFD ataupun perpetual contract, di mana CFD ataupun perpetual contract ini merupakan kontrak untuk menukarkan selisih harga pembukaan posisi dan harga penutupan posisi dengan si broker ataupun si exchange. Namun pertukaran ini bukan hanya serta-merta terjadi hanya satu dengan satu, melainkan satu dengan yang lainnya. Artinya selisih ini bukan hanya ke broker, namun broker juga menukarkan selisih ini ke orang lain. Sehingga semakin banyak nasabahnya, maka akan besar kemungkinan terjadi transaksi yang lebih impas di antara sesama klien ini. Broker biasanya mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jualnya yang dinamakan dengan spread. Lalu pertanyaan yang paling krusial adalah, untuk siapakah instrumen-instrumen ini? Kenapa harus dibuat berbagai jenis instrumen dengan aset dasar yang sama? Kita akan masuk ke peruntukan dari aset ini. Namun sebelum kita lanjutkan, BPJS dulu dong. Ingat dong yang belum BPJS, kasih dulu like-nya, subscribe, dan share juga. Kita mulai dari yang pertama, yaitu spot. Spot ini biasanya diperuntukkan untuk semua orang yang baru saja maupun yang sudah berpengalaman di dalam suatu instrumen. Jadi kalau misalnya dalam cryptocurrency, si kriptonya sendiri, si mata uang kripto ini sendiri yang merupakan aset yang diperdagangkan. Ini adalah yang namanya spot. Spot sendiri salah satu ciri-cirinya adalah wajib menggunakan uang tunai. Jadi kalau misalnya kita punya 100.000, ya hanya 100.000 yang ditransaksikan. Kalau kita punya 1 juta, ya cuma 1 juta. Tapi kalau kita misalnya nih, saya mau ambil pinjaman, nah ini ceritanya berbeda. Ini ceritanya udah ke produk turunan atau ini ambil pinjaman dari pihak ketiga yang mana terpisah lagi. Namun pada dasarnya di bursanya sendiri ini disebut dengan transaksi tunai ataupun transaksi spot. Kemudian untuk bagian kedua yaitu futures ataupun produk perpetual contract maupun CFD. Kenapa saya gabungkan? Karena pada dasarnya sifatnya ini sangat persis, sangat mirip sekali. Yaitu kedua transaksinya ini menggunakan sistem margin ataupun tanda jadi yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar yang belum mengetahui soal margin, ikuti dulu episode sebelumnya. Lalu produk derivatif ini sebenarnya cocoknya untuk siapa? Yang pertama, orang-orang yang sudah mengerti bagaimana cara pengelolaan risikonya. Cara pengelolaan risikonya tidak semudah yang kita pikirkan, karena pengelolaan risikonya harus berbasis dari jumlah risiko yang bisa dikenakan, kemudian dihitung mundur untuk besaran posisi yang akan kita buka, alias position sizing. Dimana saya nggak akan mengajarkan soal itu di channel ini, dikarenakan di channel ini akan jadi terlalu teknis mengajarkan soal hal tersebut. Jadi untuk Sobat Pintar yang ingin mengenal teknisnya sendiri, Sobat Pintar bisa gabung ke grup Telegram yang mana linknya sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Kemudian fungsi kedua adalah untuk melindungi posisinya. Jadi untuk orang-orang yang sudah memiliki posisi di spot yang posisinya cukup besar dan mereka ingin melindungi posisi mereka terhadap risiko, maka mereka bisa menggunakan instrumen-instrumen turunan ini
untuk menjaga risiko utamanya. Jadi contohnya misalnya memiliki risiko terhadap 1 BTC, maka kita bisa membuka posisi di futures senilai 1 BTC juga. Tujuan utamanya, apabila terjadi risiko harga berbalik arah, maka posisi kita tidak terjadi kerugian. Yang mana kerugian mungkin terjadi, namun angkanya sangat sedikit sekali. Ingat, tujuan utamanya adalah untuk melindungi nilai. Kriteria ketiga adalah orang-orang yang sudah lama di dalam market, kemudian mereka yang memiliki disiplin yang tinggi, memiliki perencanaan perdagangan, memiliki sistem perdagangan yang jelas, barulah bisa saya katakan lebih cocok untuk memperdagangkan ini. Namun perlu disiplin sekali. Disiplin ini memang nampaknya sepele sekali, tapi sebenarnya untuk menjadi disiplin dalam berdagang ataupun dalam trading akan sangat susah sekali untuk pengaplikasiannya. Kemudian kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu apa kelebihan dan apa saja kekurangan dari instrumen-instrumen ini, yaitu spot, futures, dan CFD. Untuk perpetual contract, saya akan sebut dengan istilah CFD ataupun Contract for Difference, karena sifat mereka adalah sifat yang sama persis, yang mana biasanya diatur oleh si exchange sendiri. Untuk yang pertama yaitu spot. Untuk yang spot, kelebihan utamanya adalah karena menggunakan uang tunai, maka tidak ada istilahnya stop out ataupun margin call. Karena tidak ada istilah margin call ataupun force close tersebut, maka biasanya tingkat stres yang dikenakan kepada si trader ataupun si investor cenderung akan sangat kecil sekali. Kemudian, untuk produk spot ini sangat cocok sekali untuk orang-orang yang ingin melakukan dollar cost averaging alias beli cicil. Kalau sobat pintar belum tahu soal dollar cost averaging, ikuti dulu di episode sebelumnya. Mengapa sangat cocok untuk DCA? Karena ada sifat yang utama yaitu divisibility, yaitu bisa dicacah atau bisa dibagi-bagi. Sehingga dana kita yang misalnya dana yang tidak terlalu banyak, ini bisa digunakan untuk membeli dalam jumlah pecahan yang sangat kecil sekali. Yang seperti kita ketahui, Bitcoin sendiri mempunyai angka hingga 8 desimal. Hal ini memberikan kita fleksibilitas untuk yang mau melakukan dollar cost averaging. Kalau misalnya di futures, biasanya minimal pembelanjaan adalah senilai 5 Bitcoin. Kalau misalnya kita di CFD, biasanya minimal 0,01 Bitcoin. Sedangkan kalau di perpetual contract, biasa minimal pembelanjaannya adalah sekitar $100. Tergantung lagi kripto yang mana. Kalau kripto yang lain biasanya sekitar $10. Sehingga fleksibilitas kita untuk pencacahan ini akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di spot. Namun, kelemahan dari spot apa? Kelemahan dari spot adalah kalau misalnya nih kita tebak waktunya tepat, kita beli di waktu yang tepat, maka ada potensi kita ketinggalan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Dikarenakan kita kan membelanjakan hanya sebanyak uang yang kita punya. Sehingga alangkah lebih baiknya kalau misalnya sobat pintar ingin mentransaksikan spot, futures ataupun CFD, lebih baik menggunakan dana dingin. Supaya tidak ada stres dan tidak ada urgensi untuk menutup posisinya cepat-cepat. Nah, balik lagi. Untuk futures ataupun untuk CFD, kelemahan utamanya apa? Kelemahan utamanya adalah bisa terkena stop out ataupun liquidation, alias dipaksa tutup walaupun kondisinya rugi. Hal ini bisa terjadi dikarenakan biasanya karena uang kita nggak cukup untuk menahan kerugian tersebut. Maka sering sekali ada orang yang terus melakukan deposit hingga akhirnya bangkrut. Ini perlu sangat berhati-hati karena saya sendiri sudah pernah bangkrut di instrumen demikian. Ini terjadi sekitar 7-8 tahun yang lalu, sehingga saya sangat tekankan untuk pelajari yang namanya manajemen risiko untuk sobat pintar yang benar-benar ingin mentransaksikan produk derivatif. Kalau memang hobi untuk bermain dengan adrenalinnya, maka saya lebih menyarankan untuk naik roller coaster daripada mentradingkan produk derivatif. Karena mentradingkan produk derivatif, salah satu efek yang paling sering terjadi adalah perceraian. Karena gimana pun ini adalah produk yang sangat berbahaya. Tentunya berbahaya bagi yang tidak tahu untuk penggunaannya. Kalau misalnya kita tahu penggunaannya, ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendongkrak keuntungan yang kita miliki. Kemudian, kekurangan lainnya adalah untuk produk CFD ataupun perpetual contract, biasanya ada istilahnya biaya inap. Yang tadi saya sebutkan yaitu biaya swap
ataupun biaya lain yang dinamakan dengan funding fee. Biasanya nih, biaya ini bisa membuat akun kita menjadi minus cukup banyak. Maka apabila kita ingin mentransaksikan produk derivatif demikian, alangkah baiknya kalau kita mentransaksikannya untuk jangka pendek saja. Kalau untuk jangka panjang biasanya biayanya agak terlalu mahal menurut saya. Kemudian, kerugian ketiga adalah adanya potensi conflict of interest ataupun konflik kepentingan. Ini biasanya terjadi di perpetual contract ataupun di CFD, di mana kedua produk ini, CFD ataupun perpetual contract, biasanya diatur oleh si perusahaan ataupun si broker itu sendiri. Atau istilah lainnya adalah market maker. Market maker sebenarnya tidak seburuk yang kita pikirkan. Namun sering sekali market maker kalau yang masih menggunakan metode lama dalam berbisnisnya, yaitu profit dari nasabah menjadi loss-nya mereka dan loss-nya nasabah menjadi profit-nya mereka, biasanya perusahaan seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena kalau misalnya menggunakan metode tersebut dalam berbisnis, biasanya bisnis mereka tidak akan tahan lama karena mereka akan bertukaran posisi dengan nasabah. Efeknya adalah secara jangka panjang, apabila nih tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat nasabah profit banyak, maka mereka akan rugi banyak, sehingga mereka terpaksa harus gulung tikar. Ini sudah terjadi banyak sekali. Tahun lalu baru ada satu exchange yang tutup dikarenakan melakukan transaksi demikian. Namun di sisi lain ini ada kelebihan. Bagi yang ingin trading dalam jumlah yang besar, namun tidak memiliki dana yang besar ataupun tidak ingin memberikan efek kepada pasar, ini bisa menjadi satu pilihan. Namun, seiring berkembangnya dengan zaman, praktik bisnis di dunia CFD ataupun perpetual contract tidak seperti yang zaman dulu, yang mana mereka sudah ubah cara bertransaksi mereka dan mereka ingin juga untuk mendapatkan bisnis yang jangka panjang. Dikarenakan biaya untuk mendapatkan satu klien baru cenderung mahal sekali, sehingga mereka saat ini lebih memfokuskan untuk mendapatkan profit dari selisih harga jual dan beli atau istilah lainnya harga bid dan ask. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah bid dan offer. Selisih ini dinamakan dengan istilah spread. Dan inilah yang menjadi bensin utamanya mereka. Baik CFD, baik futures. Biasanya tingkat divisibility-nya ini ataupun tingkat pencacahannya ini cenderung lebih tidak sefleksibel yang ada di spot. Karena biasanya pecahannya ini hanya hingga 3 ataupun 4 desimal. Ini tergantung sekali kita transaksinya di instrumen yang mana. Oke, saya kasih kesimpulannya dengan lebih ringkas, lebih singkat, dan lebih jelas. Untuk produk spot, biasanya lebih cocok untuk siapa saja yang baru mulai. Kemudian untuk produk derivatif, baik futures, CFD, maupun perpetual contract, untuk orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang mengerti cara membaca situasi, orang-orang yang lebih mengerti tentang manajemen risiko, manajemen portofolio, kemudian memiliki trading system, trading plan, dan juga trading journal. Kalau tidak memiliki hal tersebut, menurut saya alangkah baiknya untuk menghindari produk-produk derivatif ini. Kemudian untuk produk spot sendiri, kelebihannya apa? Kelebihan utamanya biasanya karena menggunakan cash, kita tidak akan cenderung memiliki stres dalam bertransaksi. Dalam hal ini saya tekankan apabila menggunakan uang dingin. Kalian menggunakan uang panas, ya siap-siap saja terkena yang namanya stres dan akhirnya tutup posisi di saat yang salah. Kemudian biasanya untuk transaksi spot tidak ada dikenakan biaya nginap ataupun biaya swap alias funding fee. Dikarenakan ini kan uangnya kita, uang cashnya kita. Jadi kita nggak minjem duit dari siapapun. Namun di balik kelebihan-kelebihan itu ada juga kekurangan dari spot, yaitu kemungkinan kita bisa ketinggalan kereta, ketinggalan profit yang lebih banyak dikarenakan kita tidak bisa membeli lebih banyak lagi. Kemudian kalau misalnya pasar sedang turun, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa tahan posisi atau tutup posisi saja. Jadi bisa dibilang pilihan kita nggak banyak. Namun saya lupa nih, ada satu lagi kelebihan yang saya lupa sebutkan, yaitu sangat cocok untuk orang-orang yang melakukan dollar cost averaging. Dikarenakan spot bisa dibagi hingga 8 desimal atau 15 desimal, tergantung kita belinya di koin yang mana. Sedangkan untuk produk perpetual contract ataupun futures ataupun CFD, kelebihan utamanya adalah apabila kita menebak di harga yang sangat tepat sekali, biasanya keuntungan kita bisa berlipat ganda dalam waktu yang sangat singkat sekali.
Kemudian keuntungan kedua adalah kita tidak perlu mendepositkan dana yang besar untuk mentransaksikan dengan nilai yang besar, dikarenakan ada yang namanya leverage. Namun di balik keuntungannya ini ada juga kekurangannya. Kekurangannya adalah biasanya ada biaya inap, namun tidak berlaku di futures. Kekurangan keduanya adalah adanya istilah forced close liquidation ataupun stop out, yang artinya tutup paksa posisi kita ketika terjadi kerugian hingga angka tertentu, yang mana biasanya ini angkanya adalah hingga akun kita habis. Sehingga ini menjadi kerugian ketiganya, yaitu ada potensi akun kita bisa menjadi nol. Jadi Sobat Pintar sudah transaksikan yang mana nih? Ceritakan dong pengalamannya di kolom komentar. Itu saja episode dari hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.